Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi hasil karya tulis saya yang berjudul Analisis Nitrit pada Optimalisasi Pematangan Gonad Ikan Tigerfish atau Datmioides microlepis dalam intensitas cahaya yang berbeda, yang disampaikan oleh saya, Bayu, dari Balai Riset Budidaya Ikan Hias Depok pada tanggal 30 Maret 2021 dalam acara Seminar Nasional Teknisi Rekayasa ketiga. Pendahuluan. Ikan tigerfish atau Datmioides microlepis adalah salah satu ikan hias asli Indonesia yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan. Ikan hias ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan sangat diminati oleh pasar ekspor. Selama beberapa tahun terakhir, Balai Riset Budidaya Ikan Hias telah berupaya mendomestikasikan ikan tigerfish secara ex situ. Namun hingga saat ini, keberhasilan reproduksi pada ikan tigerfish belum tercapai. Banyak penelitian yang mengungkapkan bagaimana proses reproduksi ikan dan hal-hal yang mempengaruhinya. Analisis kualitas air ini perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi media budidaya yang baik dan layak bagi organisme akuatik, khususnya budidaya ikan hias tigerfish di Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Analisis kadar nitrit ini sesuai metode SNI 06-6989.9/2004. Hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai data dukung penelitian di Balai Riset Budidaya Ikan Hias dan untuk mengetahui kondisi media budidaya yang baik dan layak bagi organisme akuatik, khususnya budidaya ikan hias. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kadar nitrit yang terkandung dalam habitat ikan hias tigerfish yang dilakukan dengan metode SNI 06-6989.9/2004 secara spektrofotometri menggunakan alat spektrofotometer. Hasil dari analisis ini dapat digunakan sebagai data dukung penelitian di Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Bahan dan alat yang digunakan yaitu bahan yang digunakan pada pengujian kadar nitrit adalah Aquades bebas nitrit, preaksi sulfanilamid, preaksi NAD dihidroklorida. Alat yang digunakan adalah botol sampel, tisu, Erlenmeyer, pipet volumetri 50 ml, pipet volumetri 1 ml, dan spektrofotometer. Aquades digunakan untuk membilas wadah, preaksi sulfanilamid dan NAD dihidroklorida digunakan untuk preaksi pada uji nitrit. Sedangkan botol sampel dan tisu digunakan untuk preparasi sampel, Erlenmeyer untuk penampung sampel uji yang akan dianalisis, pipet volumetri digunakan untuk memipet sampel uji, dan preaksi alat spektrofotometer untuk mengukur kadar nitrit dalam sampel uji. Metode yang digunakan pada analisis kadar nitrit ini yaitu dengan metode SNI 06-6989.9/2004 dilakukan pada bulan September sampai November 2020 sebanyak 4 kali analisis. Analisis ini meliputi pengukuran deret standar dan pengukuran sampel uji. Tahap pengujian yang pertama yaitu pembuatan deret standar. Mula-mula, larutan standar nitrit dibuat dengan konsentrasi 50 ppm atau 50 mg per liter. Kemudian larutan standar tersebut diencerkan menjadi konsentrasi 0,05, 0,5, 1,0, dan 3,0 ppm. Lalu deret standar tersebut dipipet sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian ditambahkan 1 ml larutan sulfanilamid, dikocok dan dibiarkan selama 2-8 menit. Setelah didiamkan, lalu ditambahkan 1 ml larutan preaksi NAD dihidroklorida. Larutan tersebut dikocok dan dibiarkan selama 10 menit. Dan dilakukan pengukuran dengan absorbansi yang dibaca pada spektrofotometer panjang gelombang 543 nanometer. Untuk tahapan pengukuran sampel uji, mula-mula sampel uji yang kita analisis di pipet sebanyak 50 ml dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, lalu ditambahkan 1 ml larutan sulfanilamid, dikocok dan dibiarkan selama 2-8 menit. Dan didiamkan, lalu ditambahkan 1 ml preaksi larutan NAD dihidroklorida, lalu dikocok dan dibiarkan lagi selama 10 menit. Terakhir dilakukan proses pengukuran dengan absorbansinya dibaca pada spektrofotometer panjang gelombang 543 nanometer.
Berikut adalah hasil kurva kalibrasi deret standar nitrit yang telah kita uji di alat spektrofotometer. Diperoleh nilai regresi 0,9974 dan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian sampel uji. Berikut adalah tabel hasil pengukuran kadar nitrit pada pemeliharaan ikan hias tigerfish. Kode sampel A1 sampai B6, analisis ke-1 sampai analisis ke-4. Berikut hasilnya. Berikut disajikan juga grafik analisis ke-1 sampai ke-4. Terlihat perbedaan fluktuatif dari sampel A1 sampai B6. Untuk pembahasan hasil pengukuran kadar nitrit pada sampel air dalam pemeliharaan ikan hias tigerfish menggunakan spektrofotometer yang dilakukan pada bulan September sampai November 2020 tertera pada tabel 1. Pengukuran dilakukan sebanyak 4 kali. Hasilnya yaitu fluktuatif atau berubah-ubah, terutama dalam sampel uji dengan kode B5 dan B6 yang nilainya lumayan tinggi. Kadar nitrit yang meningkat tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu pertumbuhan senyawa nitrit. Ini merupakan salah satu parameter indikator pencemaran. Di ekosistem, nitrit merupakan hasil reduksi senyawa nitrat atau oksidasi amonia oleh mikroorganisme. Di perairan, kadar nitrit jarang melebihi 1 mg per liter menurut Sawyer and McCarthy tahun 1978 dalam FND 2003. Kadar nitrit yang lebih dari 0,06 mg per liter dapat bersifat toksik bagi organisme perairan yang sangat sensitif. Moore 1991 dalam FND 2003. Berikut adalah kesimpulan dari analisis yang telah kita lakukan sebelumnya. Dari hasil analisis diperoleh kadar nitrit pada sampel air dalam penelitian optimalisasi pematangan gonad ikan tigerfish atau Datnioides microlepis melalui pemeliharaan dalam intensitas cahaya yang berbeda, memperoleh nilai berkisar 0,06 sampai 1,19 ppm. Hasil analisis ini menunjukkan kadar nitrit cenderung tinggi dibandingkan dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 yaitu kelas 2. Untuk perikanan budidaya air tawar maksimal 0,06 mg per liter untuk parameter nitrit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.